sekalian. Tunjukkan oleh Tuhan berjuang baru kebangsaan ini. Selamat sore, perkenalkan kami dari perguruan tinggi Muhammadiyah Asia Indonesia. Hari ini kami kembali turun ke jalan untuk melakukan suara perlawanan. Selamat sore, Bapak Ibu Gubernur. Kami tunggu Bapak 5 menit dari kami berbicara untuk berhadapan dengan kami. Kenapa? Pasca selesai kami udah kekuatan 89%. Setelah itu kami ditipu. Oke, tunggu kalian biar Bapak Ibu menang. Oke, kawan-kawan. Pokok maju. Pokok maju. Lagi. Selamat sore Bapak Polisi. Kenapa kalian harus menunggu? Kenapa kalian terus menunggu? Maju depan. Baik, ya, kenapa kalian selalu melindungi kekuasaan yang selalu membuat negara ini menjadi susah, membuat kebijakan yang perlu terlakukan. Bagaimana sudah anti Kementerian SDM menuntut paragas ketika oke gas sampai temui Prabowo Gibran Jokowi. Hari ini kami kembali turun di jalan. Kami dari Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia, kami dari Bandung, dari Cirebon, kami dari Jatim, dari Jogja datang ke sini hanya untuk satu, menyuarakan bahwa keadilan harus ditegakkan di negara ini. Kami ingin menyuarakan satu, bahwa kesejahteraan harus ditegakkan di negara ini. Oke, baik kawan-kawan, kita akan memulai. Oke, boleh kawan-kawan silakan maju ke depan aja kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu purnama telah selesai. Dengan terik bayangannya, hujan di kota Jakarta menjadi satu permata emas pada hari ini. Kami mahasiswa dan mahasiswi selaku perwakilan masyarakat dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada. Apakah kawan-kawan tahu pada hari ini kebijakan yang semestinya kita utamakan adalah kebijakan pendidikan dan kebijakan kesehatan. Tapi pada hari ini kebijakan pendidikan dan kesehatan itu dikeduakan atau menjadi faktor pendukung. Apakah kawan-kawan setuju? Maka pada hari ini para kekuasaan yang terhormat, tolong dengarkan suara kami, suara rakyat dari kampung di kota Jakarta Pusat, untuk mengemukakan beberapa aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek-aspek yang di kampung tiada yang ada di kota, kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, saya harap aksi kita pada hari ini
bisa didengar oleh telinga Presiden Republik Indonesia kita. Kepada yang terhormat yang mulia Prabowo Subianto, untuk mendengarkan aspirasi kita bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia memiliki cakupan pendidikan yang harus kita butuhkan. Pakat kawan-kawan? Pakat kawan-kawan? Berbicara mengenai tentang pendidikan, pada tahun 1912, tepatnya ketika Muhammadiyah itu berdiri, salah satu aspek yang harus disorot adalah aspek pendidikan, kawan-kawan. Tetapi pada hari ini, ketika pemerintah menjualkan ataupun menjadikan faktor tersier pendidikan dan kesehatan, maka satu kata, kawan-kawan, apa kawan-kawan? Maka satu kata, kawan-kawan, apa kawan-kawan? Hidup korban! Hidup korban! Saya harapkan yang ada mahasiswa di sini satu instruksi dan satu komando, hingga pada hari ini aksi kita benar-benar berdampak pada masyarakat di kota, kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan ya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Sekian dan terima kasih. Kita satu komando, kawan-kawan, dalam beberapa hal, dalam beberapa aspek, dan kita sama-sama bergerak pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Koordinator Pusat Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia Presyogi atas orasinya. Baik kawan-kawan, untuk memulai sebelum kita orasi selanjutnya dari Presma maupun dari kawan-kawan semua, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua itu untuk bersumpah mahasiswa. Maka angkatkan diri kita semua, kawan-kawan, yang hari ini merasakan dua perlawanan masih harus terus kita lanjutkan. Kita angkat tangan diri kita semua, kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, dari tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang berbicara tentang keadilan, maka pastikan aku ada di antaranya. Jika ada 100 orang yang berbicara tentang perlawanan, maka pastikan aku ada di dalamnya. Jika ada 10 orang yang berbicara tentang keadilan, maka pastikan aku satu di antaranya. Namun jika ada 1 orang yang berbicara tentang perlawanan, tentang keadilan, melawan tirani, kasus kami Gibran, maka pastikan, maka lihatlah, akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani, hidup buruh, hidup nelayan, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih kawan-kawan, panjang umur perjuangan, panjang umur perlawanan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat dipersilakan. Salam cinta, salam juang, karena cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup
yang melawan. Hari ini teman-teman sekalian, kita turun di tengah derasnya hujan, kita turun di tengah kita terancam sakit karena hujan, ketika turun ke jalan hanya satu kata, lawan segala bentuk tidak keadilan. Kita hari ini diancam tidak bisa kuliah, petani tidak bisa panen karena kebijakan yang brutal hari ini. Kita lihat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang pendidikan dan kesehatan jadi kebutuhan tersier. Gimana otaknya itu teman-teman sekalian? Presiden Prabowo berharap Indonesia akan jadi Indonesia emas tahun 2045. Akan tetapi pendidikan masuk dalam kebutuhan penunjang. Gimana pola pikirnya itu teman-teman sekalian? Segala bentuk kesadaran berpikir pemerintah hari ini kita sikapi teman-teman dengan aksi, dengan turun ke jalan. Ini sikap tegas dari kita teman-teman sekalian. Tidak ada satupun program yang menunjang kebermanfaatan untuk majunya pendidikan, untuk majunya bangsa kita ke depan. Program makan siang gratis memaksa kita untuk efisiensi anggaran, yang diefisiensi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Padahal itulah yang utama untuk kita mencapai Indonesia emas. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Kita turun hari ini dengan satu kata, lawan teman-teman sekalian, lawan segala bentuk ketidakadilan, karena ketidakadilan menyebabkan gobloknya kita hari ini teman-teman sekalian. Korupsi merajalela, perjalanan dinas semakin meluas, tetapi masyarakat dipaksa untuk hemat di tengah pemerintah yang boros, di tengah gemuknya pemerintahan hari ini. Kasus kementerian yang berjumlah ratusan tidak ada artinya ketika kita dipaksa untuk berhemat dengan memotong anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan teman-teman sekalian. Ratusan ribu mahasiswa terancam tidak kuliah. Ratusan ribu mahasiswa semester depan tidak menerima KIPK karena KIPK potong habis-habisan teman-teman sekalian. Anggaran pendidikan dipotong habis-habisan. Sedangkan anggaran kepolisian, anggaran pertahanan, anggaran DPR, saya bingung menyampaikan kata-kata yang tepat itu apa. Saya ingin menghujat rasanya. Tetapi kita sebagai masyarakat yang baik, kita cukup sampaikan satu kata kita, satu aspirasi kita, bahwasanya pemerintah hari ini gagal dalam menjalankan programnya. Maka kegagalan pemerintah kita sikapi dengan tegas dan turun ke jalan teman-teman sekalian. Teman-teman, kita dihadang pada tebalnya tembok hari ini teman-teman sekalian. Kita dihadang oleh kepolisian, padahal istana yang di depan adalah istana rakyat, istana yang dibangun oleh uang rakyat. Polisi yang jalan di depan dibayar oleh uang rakyat. Tapi kita yang ini silaturahmi ke Prabowo dihadang oleh orang yang dibayar dari uang rakyat. Mereka berjubah di depan membawa tameng, menyediakan beton. Padahal kita tidak membawa senjata teman-teman. Kita tidak membawa bom. Kita tidak membawa parang. Yang kita bawa hanyalah keresahan. Tapi kita dihadang oleh water kanan, kita dihadang oleh barakuda. Kita turun ke hari ini ke jalan bukan hanya gaya-gayaan saja teman-teman. Kita turun ke jalan karena satu esensi kita yang jelas, esensi keserahan masyarakat, esensi dari keresahan yang kita tampung selama ini dengan aksi hari ini teman-teman sekalian. Maka dari itu teman-teman sekalian, tidak ada kata yang dapat menggetarkan hati seorang mahasiswa selain hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup nelayan, hidup petani, hidup rakyat Indonesia.
Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Presiden Mahasiswa Profesor Dr. Hamka Berbagus. Bapak Kepolisian, kami peringatkan dari mobil komando ini. Kami meminta bahwa Prabowo atau Gibran Jokowi untuk bisa menemui kami. Jangan sampai jam 6 nanti kami dipukul mundur oleh kalian dengan dalih undang-undang demonstrasi yang sampai jam 6. Kami dari sekarang mengingatkan, undang Pak Prabowo dan Gibran Jokowi untuk bersama kami berdialog, berdiskusi. Kemarin di GPK, kampanye terakhir 10 Februari, oke gas. Dia mengundang rakyatnya, sekarang kami rakyatnya hadir ke sini. Pengen juga dialog bersama Presiden Indonesia terpilih periode 2024-2029. Untuk kawan-kawan media, kami sampaikan, jika Bapak Kepolisian tidak bisa mengundang Presiden Prabowo Subianto kepada forum kami di sini, maka basis Prabowo Gibran dan Jokowi adalah lebih buruk buat kita semua. Basis Prabowo Gibran hanyalah tirani lanjutan yang tidak pernah berpihak pada rakyat. Sampaikan kepada yang kalian lindungi, wahai Bapak Kepolisian. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Saintek Muhammadiyah, Papres waktu 24 dan juga saya Sorda dan Gubernur Jakarta 2023 kepada Papres saya berserahkan. Salam cinta, salam seperjuangan. Dengan cinta kami berjuang. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Kepada yang terhormat, bapak-bapak, abang-abang kepolisian, mau sampai kapan abang-abang menjegal kita di depan sini dengan tameng dan baja? Pada hari ini kita tidak membawa alat apapun itu. Hari ini kami membawa keresahan masyarakat, yaitu masalah pendidikan dan kesehatan yang hari ini dipotong anggaran demi makan gizi gratis. Kita mahasiswa hari ini menyuarakan bagaimana bobroknya pemerintahan Prabowo Gibran untuk masa depan bangsa. Kita tidak perlu perut yang kenyang oleh makan gizi gratis, tapi kita perlu pendidikan untuk menata bangsa ke depannya. Kita tidak perlu perut yang kenyang. Kami mahasiswa hari ini menyuarakan bahwasanya pendidikan sangat penting, apalagi kemarin beasiswa dipangkas untuk anggaran-anggaran. Tapi kali ini kami BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Zora 3 memanggil atas kesan rakyat Indonesia untuk bagaimana hari ini sama-sama menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya. Kita adalah mahasiswa yang selalu menaruh keberpihakan kepada rakyat. Maka kami di sini memohon sekali untuk bagaimana pihak istana hadir berdiskusi atas apa yang telah kami konsolidasikan. Teman-teman di sini juga tetap menjaga untuk bagaimana jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman tetap satukan barisan. Kita akan menuntut untuk para delegasi khususnya untuk hadir dari kami di sini. Kita tetap jaga, kita tetap bawa aspirasi rakyat yang hari ini kita perjuangkan bersama-sama. Semangat teman-teman. Maka dari itu kami akan terus menunggu sampai pada akhirnya ada yang ingin berdiskusi dengan kami di sini. Mungkin itu tetap jaga teman, jangan sampai terbawa oleh provokator-provokator yang ada. Dua kata satu perjuangan, hidup mahasiswa. Tiga kata satu harapan, hidup rakyat Indonesia. Empat kata satu esensial, hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih Pak Presiden atas orasi. Oke kawan-kawan,
Kita sudah 5 menit menunggu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran kawan-kawan datang di sini. Maka border kawan-kawan, kita revolusi supaya kita tidak alasan jam 6 kita bubarkan. Kawan-kawan border kawan-kawan, kita masuk ke depan kawan-kawan. Mari border kawan-kawan, border kawan-kawan. Hari ini Bapak Polisi artinya tidak bisa mendengarkan orasi-orasi kami. Padahal kami yang bertemu langsung dan memimpin negara tertinggi yang dipilih rakyat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Jokowi. Oke kawan-kawan, 5 rangkah revolusi kawan-kawan. Jalan revolusi, maju kawan-kawan, maju kawan-kawan. Revolusi, 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 revolusi. Oke, silakan kawan-kawan sampaikan kesan kawan-kawan apa yang boleh dengarkan oleh mereka. Dan kami juga mengundang kawan-kawan untuk bisa berorasi ke sini setelah kami panggil, nanti bisa kawan-kawan untuk melakukan orasi-orasi ilmiahnya. Sampaikan kawan-kawan. Makanannya kemana bang? Kami cuma pengen sekolah. Kami tidak mau sekolah pak. Kasih toa, kasih toa, kasih toa, yang megang toa, kasih toa yang megang toa. Sampaikan Pak Pres, sampaikan. Kami cuma pengen sekolah tapi nggak mau makan gratis. Buat apa gizi baik tapi mau sekolah baik? Maka. Ya Amir, Amir. Ayo Bapak Polisi, mana kami minta yang di sana untuk turun bersama kami di sini, berdialog bersama kami. Oke, ambil komando, maju ambil komando. Lipat, suruh maju, lipat, suruh maju, sampai merasa dulu. Maju, oke maju. Maju, Bapak, maju. Maju, Bapak, maju, maju. Ambil komando, maju. Masuk, oke dua. Oke kawan-kawan, mungkin kita akan bersama bergabung dengan kawan-kawan Universitas Indonesia untuk sama-sama menyuarakan bahwa Pak Prabowo Gibran perlu kita lawan hari ini. Untuk sama-sama menyuarakan bahwa Pak Prabowo Gibran adalah lebih buruk untuk kita semua. Kawan-kawan berer kawan-kawan, kawan-kawan berer kawan-kawan. Biarkan kawan-kawan kita menyusul kawan-kawan. Oke kawan-kawan yang mau berorasi mohon dipersiapkan. Spanduk kalau nggak dipegang. Sumber ini spanduk ini. Oke baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan orasi dari. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Silakan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Aspirasi Anda. Jangan pernah dari kami tertutupan. Punya negara ini pun tidak mau tertib kepada rakyatnya. Tidak ada yang Contohnya, ajari kami ketertiban. Jika Prabowo tidak tertib, 135 kasus Polri. Anda bisa tidak tertiban. Kawan-kawan, akan silakan. Bunda rekan berhati-hati. Padamu kami berbakti. untuk orator atau format jangan memprovokasi pada rekan-rekan. Kami mohon kerjasamanya supaya pelaksanaan orasi atau unjuk rasa dapat dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu
naturalisasi maupun fasilitas. pemuda di saya kerja. Mereka merampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti, padamu kami berjanji. Oke kawan-kawan, Pak Polisi ingat di tanggal pas main rapat bersama TNI dan Polri, Bapak Prabowo mengatakan jangan pernah melukai rakyat karena kalian digaji oleh rakyat. TNI negara bisa maju ketika dilihat dari TNI dan polisinya. Maka jangan sampai aksi kami direpresentasi oleh kalian. Kami hanya membawa suara Vox Populi Vox Dei. Suara kami adalah suara Tuhan. Suara kami adalah suara kemenangan. Jangan pernah sekalipun kalian merepresentasi kami. Kami hanya membawa suara senjata tajam yang ingin kalian gebuki kami. Selamat kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita akan menyambut orasi ilmiah dari Presiden Jim dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Beri tepuk tangan, Kongres. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan-perempuan yang melawan. Hidup perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang sama-sama kami hormati seluruh teman-teman rekan-rekan awak media yang per hari ini telah kemudian membersamai gerakan-gerakan mahasiswa, yang per hari ini membersamai gerakan Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia. Tanpa teman-teman semua, tanpa kontribusi dari teman-teman awak media, mungkin aksi kami akan tumpul. Mungkin aksi kami hanya akan berhenti di sini. Terima kasih untuk seluruh awak media yang per hari ini membersamai gerakan Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Teman-teman, Bapak kepolisian yang hari ini menghadang kami, yang hari ini berdiri di depan kami. Yang pertama, jangan ajari kami tentang ketertiban kalau gaya petandang petandang kalian mengganggu ketertiban. Yang kedua, jangan ajari kami tentang ketertiban kalau praktek pungli di lingkungan kepolisian per hari ini yang menyebabkan tidak tertibnya bermasyarakat di Indonesia. Jangan ajari kami tentang keamanan kalau pelurunya kalian membunuh kawan-kawan kami. Jangan ajari kami tentang keamanan kalau arogansi daripada kepolisian telah menghilangkan banyak nyawa daripada kawan-kawan kami. Lihat Justitiare Kailu. Ketika bumi hancur, langit runtuh, maka keadilan harus tetap ditegakkan. Hari ini kita menyaksikan alih-alih efisiensi anggaran, alih-alih untuk menghemat anggaran, akan tetapi kita melihat ambisius daripada program ambisius Prabowo Subianto telah merusak seluruh tatanan bernegara, khususnya pendidikan dan juga kesehatan. Tidak perlu kami ajari mengenai efisiensi. Banyak orang-orang pintar di kabinet sana, banyak orang-orang pintar di istana sana. Yang namanya efisiensi itu harusnya dimulai dari atas, tidak kemudian mengorbankan kita-kita yang ada di bawah. Harusnya ada simplikasi kementerian seperti yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Tapi hari ini Prabowo Subianto telah membuat kabinet gemuk. Hari ini Prabowo Subianto telah memecah banyak kementerian yang menyebabkan membengkaknya anggaran untuk membayar gaji staf sus, untuk membayar gaji pegawai, untuk membayar gaji pejabat-pejabat di lingkungan kementerian, tapi harus kemudian mengorbankan kami-kami yang ada di bawah. Tidak ada program makan siang gratis, karena makan siang gratis harus dibayar mahal oleh guru honorer yang terancam dipecat.
masyarakat, oleh karyawan yang terancam di PHK, oleh dosen-dosen yang terancam tukingnya tidak diturunkan. Bahkan siang gratis harus dibayar mahal oleh program Kartu Indonesia Pintar yang besar indikasinya tidak akan dicairkan oleh teman-teman mahasiswa ongoing. Mungkin akan terjadi ribuan calon mahasiswa yang dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena hari ini kita melihat anggaran pendidikan dipangkas dan kami terkena imbasnya. Apa mungkin saja 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, semester ini ataupun semester depan, uang kuliah tunggal ataupun biaya kuliah kami akan dinaikkan karena Prabowo Subianto telah memangkas anggaran pendidikan. Jangan anggap kemarahan kami yang di daerah ini sebagai kegiatan-kegiatan memacetkan jalan dan membuat kerusuhan di jalan raya. Tidak. Tolong sampaikan kepada Prabowo Subianto, kalau hari ini rakyat sudah marah, hari ini nelayan sudah marah, hari ini buruh sudah marah, dan hari ini mahasiswa telah marah, dan buktinya kami dari daerah hadir di kota Jakarta ini. Beberapa bulan yang lalu kita melihat jargon oke gas daripada Prabowo Subianto selaku calon presiden. Tapi hari ini tidak ada oke gas, yang ada ibu-ibu mengantri gas untuk memasak di dapurnya sampai ada yang meninggal dunia. Apakah kita harus diam ketika melihat kondisi seperti itu, teman-teman? Yang selanjutnya, tidak ada lagi capres geboy, tidak ada lagi capres imut. Yang ada hari ini adalah Presiden Prabowo Subianto kembali ke semangat pabrik sebagai jenderal bengis yang selalu mengorbankan rakyat kecil untuk meneruskan program ambisiusnya. Hari ini para nelayan menjerit. Ya, mereka kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut. Apalagi hari ini pun juga kita menyaksikan laut tempat mereka mencari penghidupan, laut tempat mereka mencari kehidupan untuk menghidupi anak dan juga keluarganya malah dipagari oleh perusahaan-perusahaan besar yang kemudian mereka dilindungi oleh pemerintahan Republik Indonesia. Hari ini para petani kesulitan mendapatkan pupuk. Bohong, itu program-program ketahanan pangan. Karena kami yang ada di daerah sampai hari ini masih kemudian merasa kesulitan mendapatkan pupuk yang terbaik. Kalau memang Prabowo Subianto mendukung ketahanan pangan, kalau memang Prabowo Subianto berada untuk mensejahterakan petani, mana hari ini para petani masih kesulitan untuk bertahan hidup. Hari ini para petani masih kesulitan untuk mencari pupuk untuk ladang-ladang mereka. Belum lagi kita mendapati beberapa tempat pertanian yang digusur paksa oleh perusahaan-perusahaan yang lagi-lagi mereka dilindungi oleh pemerintah. Dan kalian semua yang melindungi perusahaan-perusahaan tersebut untuk kemudian menindas petani, menindas rakyat, dan mengambil paksa lahan-lahan mereka. Teman-teman, aksi kita hari ini mungkin tidak banyak. Aliansi BEM-PTMA seluruh Indonesia hari ini tidak banyak. Tapi saya akan pastikan di daerah-daerah, khususnya di Cirebon, akan terjadi gejolak yang lebih besar kalau saja pemerintah Prabowo Gibran hari ini tidak segera menyelesaikan polemik yang terjadi. Catat, nanti akan terjadi gejolak besar di Cirebon sana, di Cirebon Raya, dan saya berjanji akan memimpin gerakan-gerakan besar di Cirebon itu. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan yang melawan. Terima kasih, salam hormat untuk teman-teman semua. Jaga diri, jaga kawan, jaga api perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Preskim dari jauh-jauh dari Cirebon hanya untuk menyampaikan keadilan terhadap bangsa ini, hanya untuk menyampaikan keresahan bangsa ini sedang tidak baik saja. Kawan-kawan, jaga kawan, hadang lawan,
Hari ini Intel bergeria melihat kita. Jangan kawan-kawan, border kawan-kawan, jangan sampai kawan-kawan kejauh. Hari ini kawan-kawan silakan yang mau berausiumnya. Oke kawan-kawan, border kawan-kawan. Kita akan gabung dengan kawan-kawan yang hari ini juga berjuang sama-sama. Ayo kawan-kawan yang di atas boleh turun. Border jangan sampai terpecah belah. Oke kawan-kawan, mari kita sambut kawan-kawan kita yang masih satu berjuang senapas. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Selamat datang kawan-kawan dari UIN Jakarta. Mari bergabung bersama kami. Silakan kita sama-sama menyampaikan satu keresahan bahwa hari ini pasti Jani Prabowo Gibran tidak becus mengurus bangsa ini, tidak becus mengurus negara Republik ini, tidak becus membuat kebijakan untuk negara ini. Ingat Pak Polisi, negara ini merdeka, perlu perjuangan, darah dan nyawa jadi taruhan. Negara ini merdeka, perlu perjuangan, boleh paling pada kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Bangsa ini merdeka tidak gratis, bangsa ini merdeka perlu berjuang. Makanya ini kami dan bangsanya pun akan terlibat dalam perjuangan itu. Kami sampaikan pasti Prabowo Gibran, hati-hati dalam membuat kebijakan untuk Republik ini, hati-hati dalam menjaga Republik ini. Jika kalian membuat kekuasaan ini untuk menindas rakyat, maka pastikan perlawanan dari kami tidak ada hentinya. Mari kawan-kawan dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang mau menyampaikan orasi ilmiah boleh naik ke panggung menyampaikan sama-sama. Mari kawan-kawan, saya tunggu. Ayo kawan-kawan, mari saya tunggu untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Silakan kawan-kawan. Mari kawan-kawan, tetap fokus kawan-kawan. Tetap fokus kawan-kawan. Oke, nanti kita ikut bergabung bersama kawan-kawan semua. Silakan kawan-kawan yang mau berorasi boleh naik ke atas panggung. Bawa tripod lagi nggak, bro? Silakan kawan-kawan. Kawan-kawan perguruan tinggi Muhammadiyah, UHMK, USM, UMJ, Itu sih, kalau UMC. masa nggak UTW sama. Oke kawan-kawan, silakan dipersiapkan yang mau berorasi. Setelah ini nanti kami akan panggil. Boleh nanti langsung maju ke arena dan sekarang mungkin boleh maju langsung ke arena. Hari ini Bapak Kepolisian kami sudah menunggu hampir 1 jam. Prabowo Gibran Jokowi belum sampai ke depan kami untuk berdialog dan berdiskusi. Kami ingin menanyakan Pak, kemana presiden yang dipilih oleh rakyat itu? Kemana presiden yang hari ini dipilih oleh rakyat lewat one pet one moon? Kemana Bapak Kepolisian? Jangan kalian melindungi kekuasaan yang bahkan tidak pernah berpihak pada rakyat. Mari kalian mengundang yang istana negara untuk terlibat di sini, berdialog bersama kami, berbicara tentang negara kita. Baik kawan-kawan, dari kawan-kawan yang mau orasi. Oke. Oke, kita kedatangan dari kawan-kawan UIN Jakarta dan Universitas Indonesia Mandiri. Perjuangan kita satu kawan-kawan, kita sama-sama memberikan dentuman perlawanan kepada basis Prabowo Gibran Jokowi. Monggo Pak Pres. Oke, kepada teman-teman UIN Jakarta, waktu dan tempat kami persilakan. Kawan-kawan Muhammadiyah yang berorasi dipersiapkan sekarang maju ke depan, ya. Oke, setelah ini kawan-kawan yang berorasi silakan langsung masuk ke panggung, nanti kita langsung panggil untuk melakukan orasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup pendidikan Indonesia. Oke teman-teman, pada sore hari ini kita berkumpul untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan untuk masa depan. Di sini kami dari Forum Mahasiswa Menggugat berdiri di sini sebagai suara kebenaran, sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan. Hari ini kami tidak datang sebagai individu, tetapi sebagai satu gerakan mahasiswa yang sadar bahwa ada yang harus diperjuangkan,
sebagai agen perubahan yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Mayor Teddy tidak mampu membangun komunikasi yang baik di internal kabinet dan bahkan menjadi sumber permasalahan yang memecah belah bangsa hingga komunikasi di jajaran kabinet Merah Putih menjadi terputus. Komunikasi yang dilakukan Mayor Teddy di kabinet tidak berjalan aktif sehingga berdampak menjadi terlambatnya komunikasi seluruh fungsionalitas jajaran kabinet. Selain itu, Mayor Teddy juga jelas sudah melanggar pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Mayor Teddy adalah prajurit TNI aktif, tapi di sisi lain sebagai sekretariat kabinet. Padahal pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 2004 tentang TNI juga jelas menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Kami dari Forum Mahasiswa mengugat dengan tegas Mayor Teddy menghambat komunikasi dan sumber masalah pemerintah Presiden Prabowo. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri dan Kejaksaan. Tolak KUHP karena penuh dengan problematika. Mayor Teddy langgar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy langgar UU TNI dari prajurit aktif menjadi sekap. Mayor Teddy pun telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo. Jabatan sekretaris kabinet tapi sudah seperti presiden. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Pada sore hari ini kita sama-sama memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan, karena di dalam istana negara banyak oknum-oknum yang melanggar. Sekarang kita harus cabut PSN yang bermasalah, wujudkan pembangunan berbasis kredibel, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, hapuskan multifungsi apakah TNI atau Polri, sahkan RU masyarakat adat, evaluasi total MBG, realisasikan anggaran tukin dosen, desak Presiden keluarkan Perpu perampasan aset, tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri dan Kejaksaan, efisiensikan Kabinet Merah Putih, kawal dan evaluasi Interpres Nomor 1 Tahun 2003, reformasi Polri. Sepakat teman-teman semua? Sepakat? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Terima kasih kawan-kawan dari UI di Jakarta yang hari ini masih tetap di medan juang bersama-sama. Oke kawan-kawan, kita juga akan menyambut orasi dari. Oke kawan-kawan, hari ini yang mau orasi dari kawan-kawan PT Muhammadiyah, silakan maju ke atas untuk sama-sama menyampaikan dentuman perlawanan kepada kekuasaan yang dibawa Parsisian Prabowo Gibran. Kita akan menyambut orasi perlawanan dari teman-teman Hamka Bung Coco. Mohon kembali persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut semangat saya, salamnya mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup nelayan. Sore hari ini kita bersama-sama di sini berdiri untuk meminta keadilan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka atas apa yang telah dilimpahkan kepada rakyat. Dengan wewenang mereka,
mereka mengubah segala-galanya, memecah belah semuanya, hingga kita rakyat kecil semakin tertindas. Rakyat, karyawan, pegawai BUMN yang tidak tahu apa-apa pun terkena imbasnya. Dari ini, kita bersama-sama di sini di bawah langit yang mendung dan curah hujan, kita terus menyuarakan bahwa kami akan terus melawan dan membela rakyat semuanya. Sepakat teman-teman semua. Semuanya, kita di sini berdiri bukan untuk mencari kebencian dan mengujarkan sebuah kebencian, tapi di sini kami sebagai rakyat juga memiliki kuasa untuk memberi peringatan dan mengingatkan kepada mereka yang ada di dalam sana. Tapi sayangnya teman-teman semua, hanya kita yang saat ini berteriak-teriak tanpa ada hasil. Karena apa teman-teman? Mereka dilindungi di dalam sana semuanya. Maka dari itu, jika memang nantinya kita tidak diberikan juga ruang untuk berdiskusi atau berbicara langsung dengan mereka, maka jangan salahkan kami apabila kami terlihat seperti mengucapkan kebencian. Sepakat kawan-kawan? Seperti pepatah yang berbicara, apabila kritik ditolak, usul ditimbang tanpa alasan. Makanya sekarang saudara-saudara semuanya, lawan! Dan juga masih banyak teman-teman kami yang bertahan di luar sana, yang tidak diperbolehkan masuk oleh mereka, yang katanya menjaga keamanan di sekitar sini teman-teman. Apakah layak mereka dianggap sebagai penjaga keamanan teman-teman semua? Layak atau tidak? Maka dari itu, kita suarakan semuanya, kita angkat tangan kiri kita gaungkan bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai golongan-golongan bawah akan terus melawan. Satu kata teman-teman, lawan! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini kami mengundang kawan-kawan untuk yang mau berorasi, melakukan dentuman perlawanan kepada fasis Prabowo Gibran Jokowi. Kami tunggu di atas mobil komando. Mari kawan-kawan yang mau melakukan orasi ilmiah. Oke, inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Kita akan menyambut dentuman orasi perlawanan dari teman-teman Saintek Muhammadiyah. Mohon ke tempat, kami persilahkan. Sambutlah salamku, salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Pak Abang-abang yang di sana, saya di sini mengatasnamakan rakyat Indonesia, karena saya rakyat Indonesia, karena saya warga negara Indonesia. Dengan ini saya ingin menyatakan suatu keresahan yang ada di pendidikan Indonesia, yang bahwasannya saya pernah melihat, mendengar bahwa isunya kartu Indonesia Pintar, kuliah terkena efisiensi, yang seharusnya ketika Indonesia ini menjadikan Indonesia emas, maka pendidikanlah yang harus diutamakan. Setuju teman-teman? Aku tidak mampu untuk menangis lagi, karena tangisanku karena amarah aku. Teman-teman, bapak-bapak, abang-abang, banyak masyarakat yang ingin kuliah dengan gratis. Banyak masyarakat yang berharap bahwasannya pendidikan adalah suatu kesuksesan dalam bermasyarakat. Tapi saat ini teman-teman, aku lihat negaraku, negara ini yang aku cintai, negara ini yang aku senangi,
negara ini yang aku tinggali. Memotong untuk pendidikan. Betul tidak? Betul tidak? Yang saya harap atas keresahan-keresahan saya ini, para instansi-instansi pemerintah, semua yang berurusan dengan negara, bisa menyelesaikan masalah-masalah ini tanpa ada berurusan-berurusan, tanpa ada benar-benar keresahan masyarakat. Selain pendidikan, kalau kita berbicara tentang masyarakat, teman-teman, ibuku mengantri untuk membeli gas. Sangat sedih negara ini. Betul nggak teman-teman? Ada tidak ibunya mengantri untuk beli gas? Sangat mau aku. Mungkin inilah keresahanku di atas mobil komando ini untuk negara yang aku cintai dan aku tinggal ini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Karena bapakku seorang buruh. Hidup buruh Indonesia! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kerja dan budaya kebajikan. Terima kasih kawan-kawan. Kami juga mengundang kawan-kawan yang ingin berorasi. Silakan untuk maju ke Komando Komando. Kawan-kawan, kemarin kasus Prabowo ketika disebut Gerindra, dia dengan lantang mengatakan huruf Jokowi. Begitu kawan-kawan. Coba kita cek semua nanti Jokowi ya. Huruf Jokowi. Balas betul. Nanti kita balas tidak semua gitu kan. Nah itu ya, oke. Hidup Jokowi. Oke. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Oke, Pak Jokowi. Oke, ya hari ini kita melihat situasi negara ini memang sedang jalan saja Pak Polisi. Bapak Polisi sebagai pengayom rakyat yang hari ini ditugaskan oleh undang-undang bahwa kalian mengayomi rakyat. Tapi kalian bisa bersama-sama bersama kami melakukan perlawanan kepada kekuasaan yang sedang tidak baik saja. Melakukan perlawanan kepada kekuasaan yang sedang sakit dari sekufu tubuhnya. Melakukan perlawanan kepada kekuasaan yang tidak pernah mendapatkan. Kawan-kawan yang masih mau melakukan bentuk perlawanan, silakan untuk maju ke depan. Mari kami undang kawan-kawan yang mau berorasi untuk sama-sama menyampaikan orasi ilmiahnya. Silakan kawan-kawan semua yang mau berorasi sebelum kita bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Ada, silakan kawan-kawan. Oke, kami tunggu. Oke. Oke, kita sambut perempuan yang melawan lahir dari Profesor Dr. Hamka. Suara dentuman, suara perlawanan akan lahir dari perempuan, karena suara perempuan adalah suara perubahan. Kita sambut Sukma dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Berikut yang meriah. Dan ini menjadi orasi perempuan pertama di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah, apalagi melawan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Salam cinta, salam juang, karena rasa cinta saya kepada Indonesia dan rasa cinta saya kepada Kabinet Merah Putih. Tiada kata yang bisa menggetarkan hati seorang mahasiswa kecuali hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Pak Polisi jangan malu-malu Pak. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Jangan malu-malu Pak mengatakan hidup rakyat Indonesia, karena gaji Bapak itu dari uang kita juga. Justru aneh kalau Bapak itu nggak mau mengatakan hidup mahasiswa Pak. Malu Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Polisi sudah menyambut kami dengan water cannon, padahal kami di sini tidak membawa senjata apa-apa. Heran saya Pak, ini bukan Los Angeles, tetapi polisi ini petang-petang sekali dengan senjatanya.
Padahal kami di sini rakyat Indonesia tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata satupun, tidak diperkenankan menggunakan senjata api, tetapi angkatannya, polisinya, TNI-nya, petang-petang tadi dengan menggunakan senjata kemana-mana dengan menggunakan seragam. Ini bukan negara demokrasi, Pak. Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, tetapi bagaimana bisa seorang angkatan petang-petang dengan menggunakan baju seragamnya? Itu sama saja menunjukkan kekuasaannya di depan rakyat, menunjukkan penindasan, menunjukkan kekuatannya di depan rakyat. Itu seharusnya menjadi reminder untuk kita bersama. Kalau misalnya bapak-bapak itu pernah keluar negeri, ya mungkin karena saya juga belum pernah keluar negeri, tapi saya tahu mereka itu kalau misalnya mau beli McD ataupun mau beli KFC ataupun mau keluar daripada kantornya, mereka tidak menggunakan seragam. Karena apa? Mereka tidak ingin menunjukkan kekuasaan mereka di depan rakyat, karena mereka mengabdi kepada rakyat. Jadi saya sangat heran ketika hari ini mahasiswa menyampaikan aspirasi, namun disambut dengan senjata, disambut dengan water cannon. Itu tidak masuk akal, Pak. Mari kita sama-sama berdialog saja. Jika memang bapak ataupun ibu di sini merasa kalau misalnya apa yang dilakukan oleh bapak ibu itu merupakan hal yang benar, karena kami di sini jelas melakukan hal yang benar, yaitu menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya sangat heran dengan presiden kita yang seorang negarawan katanya. Beliau itu punya sejarah panjang di dunia militer, tetapi sangat heran ketika beliau sama sekali tidak paham bagaimana penderitaan rakyat. Bagaimana bisa orang yang katanya negarawan, orang yang paham tentang penderitaan rakyat katanya di awal, di antara tiga paslon katanya, beliau yang paling paham tentang penderitaan rakyat. Namun apa? Beliau justru yang paling memberikan banyak penderitaan terhadap rakyat setelah dilantik menjadi seorang presiden. Betul kawan-kawan? Kebijakannya, saya rasa Pak Prabowo ini tidak paham dengan kebijakannya sendiri. Beliau itu merupakan orang yang sangat suka sekali membaca buku, tapi saya tidak tahu apa yang beliau baca. Saya tidak tahu kebijakan yang mana yang sebenarnya bersumber dari buku yang beliau baca. Saya beberapa kali menonton show artis, dan beliau beberapa kali membagikan buku yang berisi tentang perjalanan hidup beliau, tetapi tidak ada satupun yang beliau implementasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya sangat heran di mana di sini mahasiswa dituntut untuk akhirnya membaca buku, menyampaikan aspirasi itu harus berdasarkan ilmu, tetapi tidak dipimpin oleh orang yang bukan tidak paham apa itu konsep ilmu sebenarnya, apa itu konsep kesejahteraan sebenarnya. Itu yang harus sama-sama kita pahami, teman-teman. Jangan sampai kita ditipu. Kita selama ini itu selalu ditipu. Ada tiba-tiba pagar di laut. Tidak mungkin bertahun-tahun pemerintah tidak tahu ada pagar di laut. Lalu tiba-tiba sekarang ini jadi pahlawannya siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah sekarang itu sedang bermain drama sebenarnya. Sedang bermain drama. Mereka menciptakan masalah, lalu nanti mereka tiba-tiba datang menjadi Batman, menjadi Superman, menjadi pahlawan rakyat di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita tertipu. Kita dibiarkan bermain di dalam drama yang dibuat oleh pemerintah. Dan apakah kita sama-sama mengindahkan dengan itu? Tentu saja tidak, teman-teman. Apakah kita mengindahkan? Sekali lagi saya bertanya, apakah kita mengindahkan? Tidak. Kita jangan lihat jumlah kita hari ini. Kalau misalnya ada yang bertanya berapa yang peduli terhadap rakyat Indonesia, berlipat ganda. Banyak. Kami dari PTMA memang sekarang jumlahnya sedikit. Tapi tekad kami berlipat ganda untuk akhirnya menyampaikan aspirasi kami terhadap kebenaran, menyampaikan aspirasi kami terhadap Pak Prabowo yang katanya negarawan. Lalu selanjutnya terkait dengan RUU perampasan aset. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya saya banyak berbicara, karena memang pemerintah saat ini sudah sangat di luar batas sekali apa yang mereka lakukan. Terkait dengan RUU perampasan aset, pemerintah ini menempatkan diri seolah-olah mereka tidak berbahaya untuk akhirnya mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal mereka jelas punya kuasa untuk akhirnya mengesahkan RUU perampasan aset. Namun mereka pura-pura bodoh, pura-pura
orang menyatakan kalau misalnya semuanya ada di tangan DPR. Sedangkan presiden juga punya wewenang untuk akhirnya mengesahkan RUU Pratasana itu. Betul. Tapi kenapa? Kenapa akhirnya Pak Prabowo tidak mengesahkan itu? Terlalu takut kah dengan para koruptor? Terlalu takut. Memang banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari koruptor. Itu seharusnya yang dipahami. Tetapi kan pemerintah itu menganggap bahwa masyarakat ini bodoh. Mereka menganggap bahwa masyarakat itu tahunya yang mengesahkan undang-undang itu DPR tidak ada campur tangan dari pemerintah sama sekali. Padahal ada. Presiden jelas punya wewenang untuk campur tangan di dalam pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut. Terkait dengan konflik agraria, penggusuran terjadi di mana-mana. Pak Prabowo itu selalu menyatakan kalau misalnya tanah, bumi, air dikelola oleh pemerintah dan dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan undang-undang katanya. Saya negarawan, saya paham tentang penderitaan rakyat baik. Tidak ada apa yang Pak Prabowo pahami. Kakek bapak punya BNI. Bapaknya Pak Prabowo itu jelas ekonom besar. Pak Prabowo itu punya bidang karir yang bagus di militer. Jadi menteri pertahanan lalu sekarang jadi presiden. Di mana kata Pak Prabowo itu bisa paham tentang penderitaan rakyat? Tidak ada. Pernahkah Pak Prabowo hidup susah? Tidak. Kakeknya punya BNI. Kapan beliau hidup susah? Tidak pernah hidup susah. Tapi beliau selalu menyampaikan bahwa beliau itu paham tentang penderitaan rakyat, paham tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Namun kenapa masih ada penggusuran? Kenapa masih ada penggusuran, Pak? Dan saya herannya bapak polisi. Kenapa enteng sekali melayangkan tangan ini kepada rakyat Indonesia? Enteng sekali, Pak. Bapak tahu, Pak, betapa haramnya kita menjatuhkan darah bersama muslim itu apa lagi? Haram itu. Tapi tidak, memang kalau diangkatan itu kan yang pertama itu omongan komandan yang paling penting. Omongan komandan. Dan saya herannya lagi, Pak Prabowo itu seolah-olah tidak tahu tentang apa yang terjadi di Indonesia. Padahal jelas-jelas Pak Prabowo itu adalah panglima tertinggi. Jelas beliau itu punya wewenang untuk akhirnya melarang angkatan untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Tetapi itu tidak pernah dilakukan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman mulai sekarang menonton televisi lalu melihat Pak Prabowo sedang melakukan pidato, matikan saja televisinya. Karena apa yang beliau sampaikan itu semua hanyalah bualan saja. Yang katanya beliau negarawan, beliau itu bukan negarawan. Beliau itu hanya presiden Indonesia yang sama. Mulai dari presiden pertama sampai dengan presiden yang sekarang, beliau itu orang yang sama. Orang yang tidak peduli dengan rakyat. Sekali lagi salam kita, salam perjuangan, angkat tangan kiri kita teman-teman. Angkat tangan kiri kita, tidak peduli kita dari universitas mana. Tidak peduli background kita apa. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sekarang bergerak atas nama rakyat Indonesia, atas nama penderitaan rakyat. Jika kita dikatakan ditunggangi, bukan ditunggangi oleh partai tertentu, tetapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan melawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup nelayan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih kawan-kawan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik kawan-kawan sekalian, yang hari ini mau menyampaikan aspirasinya silakan ya kawan-kawan. Pon. Jadi teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi silakan naik
pemohon. Teman-teman sekalian, hari ini kita jelas tujuan kita menyampaikan aspirasi kita. Buruknya pemerintahan hari ini tentu disebabkan oleh kepentingan atau konflik of interest yang terlalu banyak dalam kementerian dan dalam pemerintahan. Kepentingan-kepentingan mereka diakomodir tanpa memperhatikan penderitaan masyarakat. Masyarakat jelas di sini menderita. Masyarakat jelas hari ini susah. Pak Presiden pernah menyampaikan bahwasanya dia sangat paham akan penderitaan masyarakat. Tapi apakah Pak Presiden pernah tidur di kolong jembatan? Apakah rumahnya Pak Presiden pernah digusur? Tidak. Bagaimana dia paham kondisi masyarakat, teman-teman sekalian? Bagaimana para menteri yang hari ini petadang-petadang di atas menyampaikan saya sangat paham penderitaan masyarakat. Mana gas? Tapi mereka bikin kebijakan yang menyesalkan rakyat, teman-teman sekalian. Mana gas? Mana gas? Bagaimana otak mereka itu? Hari ini tujuan kita satu, menyampaikan keresahan kita. Kita ingin ketemu Pak Prabowo, kita ingin ketemu Gibran, kita ingin ketemu Seskap. Kita sampaikan keresahan kita. Tapi teman-teman sekalian, hari ini kita dihadang oleh tembok yang besar, oleh kawat berduri dan benteng hidup yang ada di depan sana, teman-teman sekalian. Hari ini tujuan kita jelas, bahwasanya kebijakan-kebijakan ngawur yang dibikin oleh pemerintah menyengsarakan masyarakat. Impres nomor 1 tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi, kebijakan pendidikan yang tidak masuk program utama. Banyak permasalahan negara yang hari ini terjadi ditangani dengan tidak serius oleh pemerintahan kita. Bagaimana mereka mau menyelesaikan masalah, sedangkan mereka tidak tahu masalahnya apa, teman-teman sekalian. Kita hujan-hujanan di sini, kita ingin masuk ke depan, tapi kita dihadang. Tapi kita tunggu di sini, tapi keluarkan orangnya ke sini. Pak polisi, bisa nggak keluarkan orang ke sini? Bisa nggak suruh Pak polisi ini? Seskap atau nggak kepala staf kepresiden suruh ke sini? Bisa nggak? Kalau kita nggak boleh masuk, kalian akomodir kepentingan kita. Jangan kalian berdiri di depan situ, mengakomodir kepentingan pemerintah, tapi mengesampingkan kepentingan yang lain, yaitu kepentingan masyarakat. Kita kalangan intelektual siap untuk berdiskusi dengan pemerintahan. Kita bersiap untuk berdialog. Makanya kalau kita tidak bisa masuk ke istana, datangkan orang istana ke sini. Siap nggak, teman-teman? Suruh mereka ke sini, siap nggak, teman-teman? Bagaimana, teman-teman kondisi? Bisa nggak? Panggil Prabowo. Panggil Prabowo. Panggil Prabowo sekarang juga. Panggil Prabowo. Panggil Prabowo sekarang juga. Teman-temanku sekalian, hari ini menjelang malam, tapi berdirinya kita hari ini, siap nggak kita sampai malam, teman-teman sekalian? Siap nggak kita berdiri sini sampai Prabowo keluar, teman-teman sekalian? Kawan-kawan polisi, kita siap sampai malam, tapi jangan dipukul. Kita belum apa-apa, teman-teman. Di depan sana udah ada barang kuda, ada waiter corner, ada polisi dengan pentungan, ada pagar. Padahal kita tidak membawa senjata. Bagaimana kita bisa berdemokrasi dengan baik, sedangkan pemerintah kita gagal? Bagaimana cara berdemokrasi? Kita setiap aksi pasti selalu dipukul mundur. Kita malam sedikit selalu dipukul mundur. Padahal kepentingan kita yang kita bawa adalah kepentingan masyarakat. Keresahan-keresahan kita hari ini tentu dilandasi oleh kepentingan masyarakat, teman-teman sekalian. Kajian kita yang mendalam, yang komprehensif terkait bagaimana semerawutnya pemerintahan kali ini melandasi kita untuk turun
ke jalan. Kita diajak bicara masa kita berapa, kita tidak bicara orang kita berapa, tapi yang kita bicarakan adalah niat kita, tujuan kita, apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka, teman-teman sekalian. Sepakat teman-teman sekalian? Hari ini di tengah hujan yang rintik-rintik hari ini, romantisme kita untuk mendobrak pemerintah semakin kuat. Tapi kita di sini Pak Polisi, kita ingin aksi damai. Kita ingin aksi damai. Bukan itu. Kita tidak ingin chaos. Tapi satu pemerintahan kita. Kita diskusi, kita selesai. Bagaimana teman-teman kalian? Kita diskusi, kita bubar. Bisa nggak kalian datangkan orang ke sini? Panggil pres. Mana pimpinan polisi? Panggil Prabowo. Panggil orang istana ke sini. Suruh diskusi. Kita nggak bakalan pukulin dia. Kita ingin diskusi aja sama dia. Kita ingin sampaikan naskah akademik kita ingin sampaikan keresahan kita supaya menjadi bahan evaluasi dia ke depan. Dan nggak semrawut lagi kayak gini teman-teman sekalian. Pemerintah hari ini menciptakan seolah-olah dia superhero. Dia bikin masalah. Tapi ketika kita respon masalahnya, dia selesaikan masalahnya sendiri. Itu gimana logika bekerjanya teman-teman sekalian? Mereka menciptakan masalah, ketika ramai, kita respon masalahnya, tapi mereka menyelesaikannya. Jadi seolah-olah mereka lah pahlawannya. Pemerintah hari ini menerapkan komunikasi yang buruk, komunikasi yang dibangun oleh pemerintah, komunikasi fluktuatif ke atas. Hari ini teman-teman sekalian, komunikasi yang seperti disampaikan harusnya menyentuh kepada elemen masyarakat sipil, menyentuh kalangan bawah. Tapi pada nyatanya komunikasi yang dibangun oleh pemerintahan kita, komunikasi feodal. Mereka mengatakan bahwa sekiranya kita mengayomi rakyat, ingin menyejahterakan masyarakat, akan tetapi berdirinya mereka, kebijakan mereka yang mungkin malah menyengsarakan masyarakat teman-teman sekalian. Kebijakan yang ngawur harus kita respon secara tegas. Tapi kebijakan itu ketika kita respon, kita dipukul teman-teman sekalian. Kalau toh kita mau bicara blokade, kita siap nggak blokade jalan? Blokade jalan, kita siap nggak blokade jalan? Maka dari itu teman-teman sekalian, kawan-kawan polisi, kita tahu, kita berteman baik. Umur kalian mungkin belum tentu jauh dari umur kita. Kalian kelahiran 2004, kita kelahiran 2001. Tapi kalian dengan gagah berdiri dengan seragam, seolah-olah kalian status sosialnya di atas kita. Kawan-kawan sekalian, yang hari ini capek-capekan di sini ingin beraudiensi, ingin berkomunikasi, bukan untuk dipukul balik kita. Kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita, tetapi siapa yang mendengarkan aspirasi kita? Kalian dengarkan nggak aspirasi kita? Sampaikan nggak aspirasi kita ke sono? Kalian hanya berdiri di situ, mendengarkan kita orasi, mendengarkan aspirasi kita, tapi kalian tidak menyampaikan aspirasi kita ke istana. Terus fungsi kalian apa berdiri di situ? Nyepam. Itu yang saya sampaikan. So kalau kita mau diskusi interaktif dua arah, datangkan pejabat pemerintah ke sini. Kita audiensi, kita dialog. Anton botak. Oke, kawan-kawan sekalian, keresahan kita semakin memuncak. So kalau kita tidak bisa masuk ke dalam, kita harus tutup mereka keluarkan orang ke sini. Tangkap. Kalau mereka nggak mau keluarkan orang ke sini, jangan salahkan kita. Kita paksa masuk. Fokus. Siap nggak teman-teman sekalian? Fokus. Nyepam. Oke, terima kasih Pak Agus atas orasi undiannya yang sangat luar biasa bahwa suara kami yang menjadi suara perlawanan.
Terima kedatangan dari teman-teman Unit Muhammadiyah Tangerang. Terima kasih Bersatu dan kawan-kawan yang sudah bersama gerakan Indonesia masih di bawah bayang-bayang oligarki. Teman-teman, jika sistem ekonominya kapitalisme, maka keadilan tidak terjadi di negara ini. Jika sistem ekonominya kapitalisme, maka kesenjangan akan menjadi bukti nyata di negara ini. Jika ekonominya kapitalisme, maka kemiskinan akan terus merajalela. Si kaya akan si kaya, aguan akan tetap menjadi 9 naga dan 9 naga yang lain. Oke, hari ini kita sudah ada pergantian Pak Polisi. Pegang mereka berdiri. Kita masih siap berdiri, masih konsisten menyuarakan perlawanan. Oke, kawan-kawan, nanti kita akan menyambut orasi dari kawan-kawan Universitas Muhammadiyah Tangerang yang jauh dari sana. Hari ini isu yang sama menyuarakan keadilan, tapi mari terima saran saya terlebih dahulu. 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk perlawanan, 2 kata untuk sebuah perlawanan ketidakadilan. Salam cinta, salam perjuangan. Terima salam saya semua kawan-kawan. Mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Oke kawan-kawan, kita akan mendengarkan orasi dari kawan-kawan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelum saya mulai orasi singkat saya meminta kepada kawan-kawan yang ada di pojok sana, kita merapat ke depan. Waktu duduk santai kita sudah cukup. Waktu duduk santai kita sudah cukup kawan-kawan. Kita buktikan kepada aparat kepolisian yang hari ini menjaga saksi hari ini. Saya tegaskan kepada kepolisian hari ini, tidak ada daripada anggota kalian menggeser ataupun membentrokan kepada masa aksi kami. Kami di sini membawa tuntutan, tidak seperti kalian. Datang dari Mabes, datang dari Polda, menghadap kami, menjaga kami, membawa alat baja, sedangkan kami kalian anggap sebagai musuh hari ini. Saya katakan kepada kawan-kawan sudah cukup, santai-santai kita, sudah cukup merokok-merokok kita. Kita buktikan kepada Bapak Kepolisian hari ini, bahwasanya mahasiswa masih menjaga kampus yang dimana kita masih peduli terhadap rakyat miskin kota yang ada di pelosok, yang ada dimanapun, terkhususnya di Jakarta kawan-kawan. Sambut salam cinta, salam damai dari saya. 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk perlawanan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Saya katakan kepada kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Kita katakan kepada kepolisian hari ini. Baik kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pok Polipok Day, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sambut salam cinta, salam damai dari saya Bapak Kepolisian. Jika kalian tidak menganggap cinta itu ada, saya pastikan keadilan bagi kita sebagai masyarakat, maka akan kalian hilangkan. Hari ini kita datang, berbeda alma mater berkumpul di depan istana. Jumlah kita mungkin bisa terhitung dengan jari, tapi semangat dan pengorbanan kita dari kampus masing-masing dan datang ke DKI Jakarta, terkhususnya di depan istana, tidak bisa terhitung dengan apapun kawan-kawan. Saya katakan, dengan adanya program yang dungu, program yang tolong memberikan makanan gratis, makanan siang kepada adik-adik yang tidak ada di sekolah. Mereka memberikan makan siang, tapi mereka menghilangkan makan malam untuk satu keluarga. Saya katakan, jika itu termasuk visi misi Bapak Presiden hari ini, apakah itu lebih penting daripada pendidikan yang hari ini kita tertinggal jauh oleh orang-orang yang ada di luar negeri sana, Bapak? Kita merasa hari ini kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri. Betul apa kata Bung Karno? Bung Karno berkata,
Lawan saya mungkin lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi lawan kalian lebih sulit karena kalian melawan masyarakat dan mahasiswa hari ini, Pak. Kami berbeda dengan aparat-aparat yang ada di depan sana. Aparat yang ada di depan sana dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka, ibu, orang tua kita yang menggaji mereka dan masyarakat yang menggaji mereka. Tapi hari ini saya katakan kepada Bapak Kepolisian hari ini yang menjaga, kalian berbaris rapi, memakai pakaian lengkap, sedangkan mahasiswa tidak memakai apapun selain alma mater legitimasi kita masing-masing. Saya katakan kepada kalian, tugas kalian mengayomi masyarakat bukan untuk menjaga aksi. Jika alibi kalian untuk menjaga keamanan, jangan salahkan kami. Jika kalianlah sendiri yang mengganggu keamanan itu sendiri. Jika kalian mengajarkan tentang ketertiban, jangan salahkan kami jika kami melanggar ketertiban. Karena kami sudah muak dengan apa yang kalian lakukan hari ini, terkhususnya Bapak Presiden. Pendidikan di Indonesia masih carut-marut, Bapak. Dengan adanya permasalahan 100 hari baru dilantik sudah membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dengan 5 tahun yang akan Anda jalankan ke depannya? Jika 100 hari Anda telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro terhadap rakyat hari ini. Oke gas yang langka. Oke gas yang langka hari ini. Menteri Bahlil kemarin, saya asli Kabupaten Tangerang, melihat secara media, secara langsung bagaimana mereka mengantri gas melebihi bermeter-meter. Hanya kebijakan yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Bapak Bahlil. Saya katakan Bapak Bahlil, jika kau membuat keputusan, membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat, jangan kebijakan bisa menghilangkan nyawa rakyat hari ini. Nenek yang berusia 62 tahun meninggal akibat antri gas, kawan-kawan. Sudah kita lihat kebijakan para menteri kita baru 100 hari dilantik, baru 100 hari ditunjuk oleh Presiden Joko Prabowo, membuat kebijakan yang menghilangkan satu nyawa. Saya katakan kepada kawan-kawan, kita diam atau lawan? Kita diam atau lawan? Pak, jangan pandang kami sebagai mahasiswa hari ini, pandang kami sebagai masyarakat yang butuh hari ini, yang kalian harus menengok, yang harus kalian lihat betapa sulitnya masyarakat yang hari ini, yang dibuat kebijakan yang tidak masuk akal, yang dungu sekali. Banyak permasalahan bukan hanya program yang tidak masuk akal alias dungu, kelangkaan gas, pemagaran laut yang hari ini belum terselesaikan di Pantura sana. Saya tidak tahu apakah ini hanya penutupan isu ataukah ini memang program ataupun kebijakan yang dungu yang dilakukan oleh pemerintah pusat kita hari ini. Saya katakan dungu karena saya berani. Karena saya berani hari ini mengatakan itu kepada bapak-bapak kepolisian hari ini. Mungkin kalian hari ini menjaga kita sebagai masa aksi, tapi aparat-aparat yang tinggi hari ini tidak berani untuk menghadap kita, terkhususnya Bapak Presiden. Selama kita melaksanakan aksi, selama kita melaksanakan demonstran di depan istana, tidak pernah sekalipun dari pihak istana menemui kita. Sepakat kawan-kawan? Apakah mereka takut kepada mahasiswa hari ini? Apakah mereka takut mahasiswa hari ini? Pak, saya katakan, jika kampus-kampus universitas dekat dengan istana, saya pastikan hari ini istana kekepung dengan mahasiswa hari ini. Hari ini kita datang berkumpul, bersuara, menyampaikan aspirasi telah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3. Sudah jelas bahwasannya setiap orang berhak menyampaikan suatu pendapat di muka umum secara lisan ataupun secara tulisan. Dari sini undang-undang telah memperbolehkan kita untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kenapa dari kalian setiap kita ingin melaksanakan aksi, ada saja yang ingin menjaga kita dari kampus kita, ingin datang ke istana, tapi kalian jaga dengan dalih jangan mengganggu keamanan, jangan mengganggu ketertiban.
Pak Uji Tunggul pernah berkata, jika usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, hanya ada satu kata. Hanya ada satu kata. Saya katakan kepada kawan-kawan, jika kita masuk secara bersama-sama, maka kita berani. Kita berani. Pak Surya Paloh pernah berkata, nyali sama harganya dengan nyawa. Jika kita tidak punya nyali, lebih baik kita mati saja, kawan-kawan. Hari ini kita meninggalkan orang tua kita di rumah, meninggalkan keluarga kita di rumah, meninggalkan kampus kita di rumah dengan membawa legitimasi kampus masing-masing. Tidak lain dan tidak bukan, kita hari ini masih berpihak kepada masyarakat, Pak. Kita masih berpihak kepada orang-orang yang Anda tindas, yang Anda tidak pro terhadap masyarakat itu sendiri. Saya tidak akan lama menyampaikan pendapat saya, tapi saya ingin mungkin di sini ada intel-intel yang menunjukkan saya seperwakilan daripada Kabupaten Tangerang khususnya di Pantura sana. Saya katakan jangan sampai dengan adanya kelangkaan gas menutupi kasus-kasus pagar laut yang ada di depan sana, khususnya di Pantura. Tuntutan saya di sini cuma 3, berikan pendidikan gratis untuk adik-adik yang hari ini masih bersekolah. Buat apa kalian memberikan makanan gratis tapi sekolah tidak layak untuk dinikmati oleh adik-adik kita, Pak? Tugas kalian sudah jelas, negara memberikan fasilitas gratis pendidikan kerakyatan untuk adik-adik kita yang hari ini sekolah. Kalian enak lulus SMK, SMP, jual sawah, masuk polisi. Lulus SMA, SMK, jual tanah, masuk polisi. Makanya tugas kalian itu hari ini menjaga kita. Kalau kalian hari ini mondok, pasti kalian bukan di sini. Di sawah mungkin. Bukan orang dalam. Orang dalam ya. Jual mobil. Kita nggak bisa serius, nanti baru kita serius, kawan-kawan. Hari ini kita mungkin sedikit kita menyampaikan aspirasi yang hari ini di mana masyarakat Pantura sana masih keresahan dengan akibat pagar laut, Pak. Saya katakan, saya sampaikan kepada Bapak para kepolisian yang hari ini menjaga di atas, di depan saya, di belakang saya, di kiri, di kanan saya, bahkan di bawah tanah jika ada. Saya katakan, tuntutan saya, yang pertama berikan pendidikan yang gratis untuk adik-adik kita yang hari ini belum mendapatkan fasilitas pendidikan. Dinas sosial harus melek, bahwasanya di lampu merah di kota, di kabupaten masih banyak adik-adik yang meminta. Seharusnya itu tugas negara untuk menghidupi mereka. Sepakat, kawan-kawan? Pemerintah seperti itu harus kita diamkan apa kita lawan? Pemerintah seperti itu zalim atau tidak? Pak, jabatan kalian hanya sementara hari ini. Jabatan kalian kita tunjuk diberikan amanah oleh rakyat untuk berpihak kepada rakyat. Tapi apa yang hari ini kalian lakukan? Hari ini kalian sudah duduk di kursi yang kalian inginkan, tapi kalian tidak pro terhadap rakyat. Pajak yang kalian gunakan, pakaian yang lengkap, yang rapi. Jika kalian melihat orang-orang yang ada di depan sini, ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan, itu adalah uang mereka yang kalian makan. Fasilitas, kendaraan, sepatu, baju coklat-coklat, pangkat-pangkat kotak-kotak, itu diberikan masyarakat untuk kalian hanya sebagai amanah kalian. Tapi hari ini saya katakan, tidak ada pro terhadap polisi kepada masyarakat. Kata mengayomi, itu hanya bullshit, saya katakan hari ini. Pagar laut saya minta usut tuntas siapapun pelakunya, tidak ada 9 naga. Saya katakan, merah putih tetap berkibar, negara akan tetap mencengkram naga-naga yang hari ini berkuasa. Saya katakan tidak ada pengalihan isu yang dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk menutupi kasus-kasus yang ada di Tangerang Utara sana, khususnya di Pantura. Berikan pendidikan gratis, usut tuntas pagar laut, dan berikan kenikmatan untuk para mahasiswa hari ini, Pak. Berikan kenikmatan kepada mahasiswa hari ini. Berikan fasilitas yang enak di kampus-kampusnya. Jika perlu, bayaran per semester tidak ada, Pak. Biar kita tidak memikirkan bayaran setiap semester. Tapi hari ini kita membutuhkan bagaimana negara hadir untuk kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa hari ini terus menyampaikan orasi pendapatnya, aspirasinya untuk terus menyampaikan apa yang hari ini menjadi keluh kesah masyarakat. Mungkin saya tidak akan lama, saya minta angkat tangan kiri kawan-kawan.
Angkat tangan kiri kawan-kawan, keluarkan suara kawan-kawan. Saya katakan suara kawan-kawan lebih semangat daripada kata-kata saya. Semangat kawan-kawan lebih tinggi daripada semangat saya. Tapi saya meminta hari ini, keluarkan kata-kata kawan-kawan hari ini. Angkat tangan kiri hari ini, bahwasanya kita masih berlawan kepada pemerintah-pemerintah yang zalim hari ini. Pemerintah-pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat akan kita terus lawan kawan-kawan. Jumlah kita sedikit mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi semangat dan perlawanan kita hari ini yang telah kita bangun di universitas kita masing-masing akan terus kita kobarkan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Jika ada Jika ada 100 orang 100 orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, maka pastikan maka pastikan aku 10 diantaranya. Jika memang ada 10 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan akulah orangnya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. So, kawan-kawan, kita nyanyi buruh tani itu semuanya bisa setuju. Kita nyanyi semuanya buruh tani untuk melengkapi semangat kita hari ini. Mari kita bernyanyi buruh tani hari ini bersama-sama kawan-kawan. Lagu perjuangan, lagu perlawanan hari ini akan terus kita lakukan. Hari ini banyak media-media yang menyorot kita. Di sini kita bukan haus aspirasi, kita bukan haus sosial media, tapi hari ini bagaimana kekacauan yang dibuat pemerintah pusat kepada masyarakat-masyarakat yang hari ini kawan-kawan. Oke, baik. Ya, baik kawan-kawan, mungkin mempersingkat waktu aja. Lanjut nanti ke teman kita yang dari kampus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kawan-kawan yang bertemu di Tangerang. Tadi kita sambut orang tua kita yang ada yang menyampaikan orasi ilmiah juga. Boleh berangkat dari seorang guru, maka kepada Bapak Arfan, Bapak saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh rakyat bangsa Indonesia, khususnya hari ini yang hadir adalah para mahasiswa, adalah anak bangsa yang akan melanjutkan jenjang perjuangan bangsa sampai akhir zaman. Hai saudara-saudara saya, bahwa ingatlah negara ini direbut dengan tetesan keringat darah. Tetapi apa artinya hari ini? Ingat bahwa negara kita dijajah berabad-abad hanya satu, yaitu kekayaan alam. Tetapi kenapa hari ini pejuang-pejuang kita mengantarkan Indonesia dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, kekayaan alam kita digerogoti para asing-asing yang akan menghancurkan negara kita. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden Republik Indonesia ya, Prabowo, kenapa harus sakit? Kita punya Kapolri, kita punya Panglima TNI. Jangan biarkan antek-antek yang akan menghancurkan negara kita hari ini. Bayangkan ya, banyak hal hari ini yang telah terjadi, bahkan dilakukan oleh presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo. Sampai negara kita, ibu kota Republik Indonesia, jadi bentuk dengan tetesan keringat darah dipindahkan di Kalimantan. Kenapa harus seperti ini? Yang seharusnya ibu kota Indonesia dikembang atau diperluas. Inilah yang menjadi salah satu catatan penting. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden Republik Indonesia untuk hadir menemui para pekerja mahasiswa yang hadir hari ini. Karena mereka, tuntutan mereka
agar di wilayah Indonesia, khususnya dunia pendidikan dan kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijajah oleh asing-asing yang hari ini Indonesia hanya sebagai penonton saudara-saudara saya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Mahasiswa merupakan salah satu alat kontrol terhadap penyelenggara negara, sebagai mana yang hari ini mereka datang bukan meminta sesuatu, tetapi meminta agar Republik Indonesia betul-betul tidak dikuasai oleh negara-negara asing, tetapi tujuannya agar dikuasai oleh rakyat bangsa Indonesia sebagaimana pribumi yang melawan penjajah berabad-abad. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kalau karena itu saya minta kepada Prabowo, ya, kenapa harus takut? Ya, menteri-menteri yang kurang ajar itu harus disikat habis. Jangan takut, kita punya Kapolri, tangkap dia. Kita punya Panglima TNI, tangkap semua. Jangan biarkan orang-orang ini. Coba bayangkan, tambang-tambang di Indonesia, milik rakyat, rakyatnya digusur, dilawan. Kekayaan alamnya dikuasai untuk orang asing. Hari ini tentang mahasiswa melakukan pengawalan terhadap pihak kepada negara kita. Oleh itu, karena itu saya minta kepada Presiden Prabowo untuk hadir hari ini di tengah-tengah mahasiswa. Gelombang-gelombang menyuarakan suara rakyat harus didengarkan, merupakan suara Tuhan yang betul-betul bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahasiswa, saudara-saudara sekalian, hari ini kita berdiri di sini bukan sekedar berbicara, tetapi untuk menyuarakan keresahan kita. Pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap bangsa, bukan hanya mereka yang mampu membayar mahal. Kami melihat realistis yang menyedihkan, biaya pendidikan yang semakin mahal, fasilitas masih minim, dan kurikulum terus berubah tanpa arah. Bagaimana mungkin bangsa ini maju jika pendidikan masih menjadi barang mewah? Bagaimana generasi muda bisa bersaing jika akses pendidikan masih impor? Kita tidak meminta yang muluk-muluk, kita hanya ingin pendidikan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Pendidikan yang tidak hanya mencetak pekerja, tetapi juga pemikir, inovator, dan pemikir masa depan. Kami menolak diam. Kami menolak tunduk pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Kami menuntut pendidikan yang gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Hentikan komersialisasi pendidikan yang membebani mahasiswa. Berikan fasilitas pendidikan yang layak, bukan sekedar janji kosong. Ciptakan kurikulum yang relevan, bukan sekedar proyek uji coba. Kami menolak diam. Kami menolak tunduk pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Mari kita suarakan perubahan. Kita bukan sekedar mahasiswa yang tunduk dan diam dan menerima nasib. Kita adalah agen perubahan. Harapan bangsa. Jika kita tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Hidup mahasiswa. Hidup pendidikan yang bermutu. Hidup rakyat Indonesia.